Ibu Dr. Dida adalah doktor di bidang ilmu pangan, ya. Beliau selain sebagai konselor di IPB juga aktif di berbagai kegiatan seperti Kepala Laboratorium terakreditasi dari ITP, ya, LDITP, kemudian reviewer, interviewer pada beberapa skema beasiswa ini, ya, kemudian asesor kepala di Komite Akreditasi Internasional Instruktur BSN. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, kami berikan waktu dan layar pada Ibu Dida untuk menyampaikan POB kegiatan konseling di Fateta. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wakil Dekan, Pak Ferry Kusnandar, yang saya hormati Bapak Ibu, dan tak lupa adik-adik mahasiswa, ya, yang tentunya kami banggakan. Mohon izin saya akan share materinya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan terkait prosedur operasional baku atau POB untuk kegiatan konseling mahasiswa Fateta. Silahkan, next. Pada kesempatan ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua saya akan menjelaskan POB untuk kegiatan konseling, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Sebagai pendahuluan, tadi sudah disampaikan oleh Bu Uning, kemudian Bu Endang, bahwa kita sudah sekitar hampir 2 tahun atau 1,5 tahun lebih, ya, melakukan pembelajaran secara online. Nah, adik-adik mahasiswa ini ada 2 profil, ya. Yang pertama, mahasiswanya stres, yang kedua adalah mahasiswanya cukup antusias, kemudian bahagia, ya, bersemangat untuk melakukan perkuliahan. Nah, mungkin kita perlu melakukan self-evaluation, ya, adik-adik mahasiswa, dan bisa menuliskan di kolom chat ini, kira-kira kondisi Anda saat ini lebih banyak di kondisi 1 atau kondisi 2. Silahkan Anda tuliskan di kolom chatnya. Yuk berpartisipasi. Mana adik-adik mahasiswanya? 2, ya, sangat bahagia, ya. Kemudian 1 Bu. 1, yang 2-nya mana lagi nih? 1, oh kebanyakan 1 nih, berarti perlu konselor, ya. 1. Nah, dengan demikian Anda sudah memahami kondisi Anda saat ini seperti apa. Kemudian coba Anda pikirkan, ya, dalam waktu, saya beri waktu 1 menit untuk membuat berapa banyak pilihan yang bisa Anda lakukan, tetapi pilihlah cara yang terbaik yang bisa Anda lakukan untuk tetap dalam kondisi seperti nomor 2. 1 menit, ya. Jadi, dari sekian banyak cara, pilihlah salah satu cara menurut Anda sebagai mahasiswa yang bisa mempertahankan kondisi proses pembelajaran itu dalam keadaan antusias, semangat, dan tentunya bahagia, ya. Bisa sambil ngopi, sambil ngeteh, seperti di foto nomor 2. Silakan dituliskan. Mungkin Mbak Nisrina bisa membantu membacakan? Atau Bu Uni? Mohon maaf. Iya, ya. Belum ada yang menuliskan kelihatannya. Belum 1 Jadi menit informasi mungkin, ya, yang Bu Uni, ada, ya. iya betul. Nanti saya bantu untuk membacakan. Ya. Baik, kita masih melihat yang angka 1, ya. Baik, silahkan Anda pikirkan 1 cara terbaik yang bisa Anda lakukan untuk tetap dalam kondisi semangat, bahagia, dan antusias melakukan perkuliahan baik secara offline atau online. Baik, ada 1 ini dari Faras, ya. Ya, Katanya silakan. me time yang berkualitas. Me time. Wow, me time, ya. Waktu buat diri sendiri gitu, ya Mbak Faras, ya.
Me time yang berkualitas. Apakah ada lagi yang mau menuliskan? Silahkan. Sepertinya masih berpikir ya, karena mungkin berbagai cara bisa dilakukan, tetapi saya minta Anda memberikan satu cara terbaik yang bisa Anda lakukan. Baik, berikutnya Bu. Self-healing. Oh, self-healing. Kemudian Jadi, apa lagi? kemudian menjalankan hobi dengan waktu yang tepat. Wow. Artinya nggak ganggu kuliah begitu ya Mas ya. Kemudian hangout dengan teman, hati-hati ya prokes. Memanfaatkan weekend sebaik mungkin. Lalu ada yang bagus nih, membangun suasana rohani dan juga jasmani yang mendukung. Jadi tetap ngasih waktu buat olahraga ya. Oke, bagus sekali. Demikian Terima kasih Bu Uning. Nah, dari sekian banyak cara tersebut, Anda tadi sudah memilih cara terbaik untuk mempertahankan kondisi Anda dalam keadaan bahagia, semangat, dan antusias ya. Nah, pertanyaan berikutnya dari saya adalah, kapan sih Anda mulai bergerak untuk menerapkan cara terbaik tersebut yang sudah Anda pilih, sehingga Anda bisa move on, nih Bu Uning sekarang bilangnya move on ya, milenial, ya, dari nomor 1 Bu Uning ke nomor 2. Silahkan dituliskan, kapan sih? Jadi bukan hanya angan-angan ya, harus ada tindakan, ada action. Jadi silahkan menuliskan, kapan Anda akan melakukan hal yang menurut Anda cara terbaik tersebut. Tahun depan, keburu lulus dong kalau tahun depan ya. Apakah ada yang sudah menuliskan? Kapan ya kita memulai hal yang baik tersebut? Tahun depan, minggu depan, besok, ya Bu Uning ya, pilihannya sangat banyak sekali. Silahkan Anda berpartisipasi. Tadi ada Mas Bima Arya, ini dari SIL, kemudian Kamila ya, Mbak Faras, yang sudah punya semangat ya. Karena keadaan mentalnya sudah baik ya, jadi oke lah. Nah, ini ada Mbak Faras dari awal semester 5 Bu, tapi masih suka terganggu katanya seperti itu ya. Kemudian ada Wida nih, ketika keadaan mental saya sudah mempengaruhi kesehatan fisik, jadi dia akan melihat kondisi mentalnya, psikisnya, apakah kemudian mempengaruhi kesehatan fisik, baru akan move on, begitu ya Mbak Wida ya? Oke, berarti sangat tergantung Anda pribadi ya. Jadi tidak akan mungkin sama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain untuk metodenya dan kapan memulainya. Dan yang tahu adalah kondisi diri kita, ya diri kita sendiri ya Bu Uning ya. Iya, nah ini ada 2 nih yang menarik. Kalau lagi nggak ada tugas katanya baru mau move on, saat tidak dikejar deadline dan telah menyelesaikan kewajiban. Nah, kalau sudah menyelesaikan deadline dan menyelesaikan kewajiban, mungkin malah tidak stres lagi ya, happy. Ya, jadi kadang-kadang ada juga Bu Uning mahasiswa yang merasa bersemangat itu ketika sudah mau ditagi-tagi tugasnya biasanya ya. Tapi itu biasanya membuat kita stres ya karena tidak terencana dengan baik. Baik, berikutnya. Nah, apa sih tujuan Anda di IPB ya? Tujuan akhir Anda adalah ingin lulus dengan baik ya, dengan waktu yang tepat ya, lulus baik tetapi lama juga nggak diinginkan ya. Jadi saya meminta Anda ya, ketika Anda kondisinya sudah dalam bahagia, kemudian antusias dalam melakukan proses pembelajaran, tujuan akhir Anda itu tidak pasti akan diraih dengan baik. Nah, tujuan akhir Anda untuk wisuda tentunya ya, lulus dengan baik. Nah, sekarang bagaimana sih perasaan Anda saat wisuda? Silakan Anda tuliskan di kolom chatnya. Bayangkan 3 atau 2 tahun yang akan datang, Anda pakai toga, kemudian baju wisuda kalau tidak online, kita bisa offline di GWW.
kemudian dihadiri oleh orang tua Anda yang Anda sayangi, oleh keluarga Anda, kakak, adik, kemudian teman-teman dekat Anda, dan diucapkan selamat atas kelulusan Anda. Nah, silahkan Anda tuliskan di kolom chat Anda, bagaimana perasaan Anda saat Anda diwisuda. Silahkan. Bayangkan Anda pakai toga, dihadiri oleh orang-orang terdekat Anda yang Anda sayangi. Bagaimana perasaannya? Yuk, berpartisipasi kembali di kolom chatnya. Bu Ning, apakah ada lagi yang... Iya, ada yang menyampaikan ini bangga, kemudian terharu, bahagia dan bangga, ya. Senang, lega, khawatir. Ada yang merasa khawatir juga ini. Mungkin terus mikirin harus kerja apa ya setelah ini. Ya, setelah lulus ya Bu Ning ya. Pasti senang Bu, tapi merasa tanggung jawab menjadi lebih besar. Bagus sekali nih, Gracia Theodora dari ITB. Bima juga tuh tadi katanya heboh ya. Heboh dan bangga, kemudian lega. Iya, betul. Baik, terima kasih adik-adik partisipasinya. Kemudian next slide. Adik-adik mahasiswa, ketika adik-adik mahasiswa sudah menyadari kondisi saat ini seperti apa, sudah saatnya Anda merenungkan ya, apakah Anda bisa move on ke posisi nomor 2, di mana nomor 2 itu mahasiswanya antusias, tadi bahagia dan bersemangat ya. Nah, namun apabila kondisinya itu masih belum bisa move on, sudah saatnya mungkin Anda melakukan kegiatan konseling. Ya. Nah, sebelum melakukan kegiatan konseling, tentunya Anda harus memahami apa itu konseling ya. Berikutnya. Baik, nampaknya ada gangguan koneksi ya. Pak Andi, apakah Pak Andik ada di sini, Pak Andik? Untuk melanjutkan penyampaian slide? Iya, hadir Bu. Iya, monggo Pak Andik. Bu Dida, mohon maaf dilanjutkan Pak Andik ya. Oke, silakan. baik. Baik ya, terima kasih Bu Mulyorini ya, Bu Uning. Baik, saya akan coba melanjutkan pemaparan slide tadi yang sudah disampaikan Bu Dida ya. Cuma mohon maaf ini sebetulnya slide ini kan disiapkan oleh beliau ya, jadi mohon maaf kalau misalnya dalam penyampaian kurang tepat begitu. Baik, jadi di sini bisa kita simak bersama ya yang ditampilkan di slide ini. Apa yang dimaksud dengan konseling di sini, yaitu suatu proses hubungan seorang dengan posisi dibantu oleh orang lainnya, yaitu konselor, untuk meningkatkan pengertian dan kemampuannya dalam menghadapi masalahnya. Ya. Jadi ya mudah-mudahan ini terutama adik-adik mahasiswa ini ya bisa memahami arti konseling, bagaimana pentingnya konseling itu ya, sehingga nanti diharapkan adik-adik ini bisa mengambil atau menempuh konseling ya apabila diperlukan begitu ya. Nah, kemudian bantuan yang paling dibutuhkan dari FATETA bagi mahasiswa ini tadi juga terkait yang sudah disampaikan Bu Endang tadi ya, dari hasil survei ya. Sebetulnya memang yang tertinggi tadi beasiswa ya kalau tidak salah dari survei ya, cuman tetap mahasiswa ini membutuhkan bantuan konselor ya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi ya. Jadi sekitar 1 dari 25 mahasiswa ya, atau sekitar 21% ini membutuhkan bantuan konselor. Ya, baik. Nah, sehingga dari hal ini maka sudah disusun suatu prosedur operasional baku atau POP ya, bagaimana untuk melaksanakan proses konseling ini ya di lingkungan FATETA ini begitu. Baik, berikutnya. Nah, di FATETA sendiri ini sudah dibentuk tim konselor yang diketuai oleh Ibu Profesor
Winiati Pucirahayu. Nah, kemudian di tiap-tiap departemen ini juga sudah ditunjuk ya masing-masing konselor untuk tiap-tiap departemen. Nah, untuk di departemen TMP ini yang bertugas sebagai konselor ini ada Bapak Dr. Wayan Astika, kemudian Ibu Dr. Leni Saulia. Kemudian di departemen ITP ini konselornya adalah Ibu Profesor Winiati Pucirahayu yang sekaligus tadi Ketua Konselor Fateta, kemudian Ibu Dr. Didah Nurfarida. Ya. Kemudian di departemen TIP, ini konselornya adalah Ibu Dr. Mulyorini Rahayu Ningsih dan Ibu Dr. Endang Warsiki. Kemudian di departemen SIL, konselornya adalah Bapak Dr. Erizal dan saya sendiri, Andik Pribadi. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat bahkan alir dari proses penyelesaian masalah ya yang dihadapi oleh mahasiswa. Jadi di sini secara spesifik ini adalah permasalahan bidang akademik dan juga apabila ada kesulitan pembiayaan kuliah ya atau UKT. Jadi kalau mahasiswa memiliki permasalahan di bidang akademik maupun biaya kuliah ya, ini bisa mengikuti bahkan alir yang ada di sini ya. Jadi proses ini bisa kita lihat ya dimulai dari misalnya mahasiswa mempunyai permasalahan tadi ya terkait akademik maupun pembiayaan perkuliahan, maka mahasiswa ini diharapkan bisa menghubungi atau berkonsultasi dengan dosen pembimbingnya ya. Dosen pembimbing akademik maupun dosen pembimbing tugas akhir bagi yang sudah tingkat akhir ataupun dosen penggerak ya. Ini yang untuk mahasiswa semester 3 kalau tidak salah yang sudah mempunyai dosen penggerak. Nah, ketika sudah berkonsultasi dan berdiskusi dengan dosen, kemudian apabila sudah ditemukan solusi berarti sudah selesai permasalahannya. Nah, apabila belum maka kemudian akan diteruskan ke Komdik atau Kadep ya di masing-masing departemen. Nah, jadi diharapkan di tingkat departemen ini bisa ditemukan solusinya ya. Apabila belum ada maka kemudian bisa selanjutnya dilanjutkan ke Wadek bidang AK ya akademik dan kemahasiswaan untuk diberikan solusinya begitu. Baik. Nah, kemudian yang kedua ini permasalahan bidang kemahasiswaan. Ya. Nah, untuk permasalahan bidang kemahasiswaan ini apabila mahasiswa mempunyai masalah di bidang kemahasiswaan maka bisa langsung berkonsultasi kepada Komisi Kemahasiswaan atau Kadep di masing-masing departemen. Ya. Nah, apabila masih belum ada solusi maka kemudian bisa disampaikan lebih lanjut ke Wakil Dekan bidang akademik dan kemahasiswaan. Ya. Baik, berikutnya. Kemudian ini secara spesifik untuk permasalahan kesehatan mental mahasiswa. Nah, untuk masalah kesehatan mental ini mahasiswa maka bisa berkonsultasi ke konselor. Ya, nah, konselor ini sebetulnya ada juga konselor sebaya ya, cuman di Fateta ini masih belum ada Bu ya. Belum. Nanti barangkali akan ya kedepannya akan juga dibentuk konselor sebaya yaitu mahasiswa biasanya yang sudah tingkat akhir begitu yang bisa membantu adik-adik kelasnya ya. Atau juga bisa ke konselor di masing-masing departemen tadi yang sudah kita simak bersama di slide sebelumnya tadi. Nah, apabila masih belum menemukan solusi maka bisa dilanjutkan ke tim konselor fakultas ya. Untuk bisa mendapatkan solusi ataupun jika belum juga maka bisa dirujuk ke psikolog IPB ataupun ke psikiater. Nah, jadi sebagai kesimpulan POP ini dapat menjadi pegangan untuk mahasiswa dalam melakukan kegiatan konseling ya. Sehingga diharapkan bisa lancar dalam menjalani proses studinya ya dan kemudian bisa lebih sukses dan lebih bahagia ya untuk masa depannya begitu. Baik. Iya, ini ada apa nih? Slogan barangkali ya, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Baik, saya rasa itu yang bisa kami sampaikan.
dalam pemaparan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Ibu Uning, Bu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andik. Terima kasih kepada Bu Dida dan Pak Andik yang telah menyampaikan pemaparan kedua mengenai POB konseling di Pateta. Jadi sekarang adik-adik maupun kita semua sebagai dosen tahu ya bagaimana prosedurnya apabila ada permasalahan mahasiswa yang terkait dengan akademik atau UKT, kemudian kemahasiswaan, dan juga kesehatan mental. Nah, tadi menambahkan informasi, sebenarnya untuk akademik atau UKT di Pateta kita memiliki BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa, divisi Adkesmah ya, Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa ya, NIKI, yang saat ini dikoordinat diketuai oleh NIKI ya, dan biasanya tim tersebut juga akan menjadi seperti vokal point bagi mahasiswa kalau memiliki masalah-masalah yang terkait UKT atau hal-hal yang menyangkut masalah pembayaran SPP dan lain sebagainya seperti itu ya. Baik, kita masih punya waktu sekitar mungkin 30 menit ya Bu Winnie, karena tadi sifatnya adalah sosialisasi, jadi saya membiarkan informasi itu disampaikan kepada para hadirin di sini, begitu.